Ikut bedanya Bapak Ibu. Kalau dulu Nabi Yusuf baru menjadi penguasa setelah masuk penjara. Kalau dia awak jadi penguasa dulu baru masuk penjara. Kan hebat dia awak tu. Merdeka itu adalah ketika la ilaha illallah bebas diterapkan 100%. Itu yang merdeka. Tidak ada ilah, la ilaha illallah. Orang yang merdeka bisa mengucapkan itu tanpa beban dan tidak takut dengan resiko. Bilal, kalau kau kuliti kepala saya hidup-hidup, kau cabut kuku-kuku saya satu persatu dalam keadaan saya hidup-hidup, kau siksa saya tidak akan pernah berhenti mengumumkan akidah saya, la ilaha illallah. Bilal adalah orang merdeka walaupun fisiknya terjajah. Indonesia adalah negeri terjajah walaupun secara kasat mata bebas dari penjajahan Belanda, tapi kita sesungguhnya masih terjajah. Tahu enggak Bapak Ibu, penjajah sesungguhnya buat kita ini siapa sebenarnya saat ini? Penjajah yang membuat kita menderita dunia akhirat itu namanya hawa nafsu kita. Kata Rasulullah, orang yang pasti masuk surga dari umatku adalah apabila dia dalam beragama, apabila dia ketika hidup di dunia benar-benar saya yang dijadikannya teladannya, baik ketika dia menjadi ayah, ketika dia menjadi suami, ketika dia menjadi pedagang, ketika dia menjadi birokrat, ketika dia menjadi diplomat, ketika dia menjadi politikus, ketika dia menjadi tetangga, ketika dia menjadi orang tua, ketika pokoknya sebagai awak Nabi bisa diteladani. Tirulah saya, kata Rasulullah. Orang yang meniru saya wajib masuk surga bersama saya. Begitu kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita baru bisa menikmati hidup ini setelah Allah beri kita merdeka? Bapak Ibu, kau masuk surga nanti itu indah. Ibu bisa masuk surga? Kecil sia. La ilaha illallah. Pede Bapak Ibu, ya amin. Mandanga kisah tadi yang disampaikan dari masing-masing yang memberikan kata sambutan nampaknya yo, insyaallah. Kampung kita ko, nagari kita ko istimewa insya Allah. Di akhirat saling bertetangga dalam surga. Amin. Hadirin yang kami muliakan, apakah sekarang kita sudah merdeka apa belum? Bulang balik pertanyaannya, bulang balik. Awak kini adalah merdeka atau alun? Pak alun kecilnya tu apa kau peringati gini kau? Itu yang menjawab amak-amak tu Pak. Yang paling nyeblos kalau mengecek tu amak-amak. Yang paling jujur mengecek tu amak-amak. Betul Mak? Jadi alun merdeka leh. Berarti pengajian awak tidak usah judulnya memperingati hari kemerdekaan. Awak lu merdeka leh. Betul Abu? Kini kita mengkaji hakikat merdeka. Tapi yang setuju je Ibu tadi. Alah merdeka Indonesia dulu alah 7 balik Agustus 1945. Kalau kini lah tak jajah balik. Betul tu Bapak Ibu? Tapi memang hadirin yang kami cintai, kita lihat pada saat ini kita sedang diselimuti oleh 3 fitnah akhir zaman. Dan fitnah ini saat ini menjajah umat manusia secara umum, wabil khusus orang Islam. Nabi berkata, di akhir zaman nanti kalian akan menemukan 3 fitnah yang membungkusi hidup kalian. Kalau ada yang bawa pena, membawa kerateh, tulis. Indak do bawa pena, ndak do bawa kerateh, bawa apa? Rekam. Indak lu membawa sama sekali, andalkan pendengaran. Kok pakak lo, itu luar biasa. Pakak tapi hadir lo kemari. Rekam baik-baik Bapak Ibu. 3 fitnah akhir zaman. Kata Nabi, fitnah itu seperti satu malam yang ada 3 potongan. Malam kau ada 3 potongan.
potongan sepertiga malam pertama, potongan sepertiga malam pertengahan, potongan sepertiga malam terakhir. Jadi satu malam ada 3 potongan. Fitnah ini, yang ini belum selesai, sudah datang yang berikutnya. Yang kedua dan pertama belum bisa diatasi, yang ketiga lebih berat lagi. Dan inilah dia zaman fitnah itu. Kita nanti akan sebutkan apa solusinya menghadapi fitnah ini. Fitnah yang pertama, kata Rasulullah, fitnah ahlas. Ulang balik ya. Fitnah ahlas. Apa itu fitnah ahlas? Umat ini terjungkang, terjatuh, terhempas. Lalu umat ini dijajah, ditindas di seluruh dunia. Umat ini dirampok harta kekayaannya, diinjak-injak kehormatannya. Umat ini di mana-mana saja berada dianaktirikan, tidak boleh merdeka menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Umat ini ditangkap, disiksa, dibunuh. Ini fitnah ahlas. Sejak kapan? 3 Maret 1924. Sejak runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah, runtuhnya kekuasaan Islam memimpin seluruh dunia, 3 Maret 1924 di Turki. Islam berkuasa di 3 fase. Fase pertama Nabi Muhammad yang pimpin 23 tahun. Fase kedua Khulafaur Rasyidin 30 tahun. Fase ketiga para khalifah yang menggunakan sistem kerajaan, lamonyo 1227 tahun. Islam memimpin dunia. Tapi tanggal 3 Maret 1924 runtuhlah khilafah Islamiyah di Turki. Sejak itu kita ada di jurang kehinaan sampai hari ini. Awak di fase kampek kini Bapak Ibu. Ini fitnah ahlas. Jadi umat ini terhempas, tidak lagi berkuasa, mereka ditindas, dizolimi di mana-mana, dan yang paling nampak mana kini di Palestina. Betul Bapak Ibu? Betul. Belum lagi kehinaan ini selesai, ibarat malam gua sepotong sepertiga malam pertama, datang potongan berikutnya, pertengahan, sepertiga malam pertengahan. Lebih baik lo daripada yang tadi lah. Apa itu kata Rasulullah? Fitnah sarra. Itu fitnah yang kedua. Umat ini mengalami degradasi orientasi. Mereka lebih mencintai dunia, dan demi dunia mereka injak-injak agamanya. Hari ini Bapak Ibu, sejak 1928 sampai 1939, Islam yang sudah tidak lagi berkuasa di muka bumi, tagak surang-surang, kaum muslimin tidak lagi dipimpin oleh penguasa yang adil dan bijaksana. Kaum muslimin di Arab dikejutkan dengan ditemukan minyak bumi, lalu mereka menjadi kaya raya sampai kini, dan mereka setelah kaya raya lupa diri, lupa agama, bahkan agama nggak penting. Mereka akhirnya dibungkus oleh yang disebut dengan penyakit wahan. Lihat kana, apa penyakit wahan? Hubbud dunya, karahiyatul, cinta dunia, takut mati, takut berjihad. Keadaan dunia Arab hari ini, bukan hanya Arab ya, sampai ke Indonesia kok, seluruh dunia Islam hari ini ditimpa fitnah sarra. Apa itu fitnah sarra? Tagilo-gilo ke dunia, ba'ana ke dapet jabatan, ba'ana ke dapet kedudukan, ba'ana ke bapitih banyak. Apakah halal jalannya atau haram? Ndak urusan. Apakah Allah ridha atau Allah bangih, Allah banci? Beko dipikirkan, beko didiskusikan. Agama letakkan di belakang. Kalau perlu agama jadikan sebagai batu landasan untuk meloncek. Terasa ndak suasana itu oleh Bapak Ibu? Orang kini abi menggilo ndak mencari jabatan. Iyo, fitnah nang ketiga. Aku nang puncak fitnah, dan kini awak sedang dibungkih oleh fitnah nang ketiga kok. Namanya adalah fitnah duhaima. Ulang balik ya. Apa itu fitnah duhaima? Duhaima ku artinya sange pakai kalam kale.
nak nampak le doh kebenaran itu yobanallah nam labanara tatutui dek kegelapan. Hari ini umat Islam di seluruh dunia, mau di Arab, mau di Indonesia, pemahaman Islam Allah banyak mengalami degradasi, dikaburkan, bahkan disesatkan. Hari ini umat Islam disetel untuk jauh dari adab dan moral. Tidak bermoral orang lain kini. Jangankan orang kafir, orang Islam pun banyak tidak bermoral. Betul tak? Maaf kok, ambo bangga tadi mandanga. Mudah-mudahan seperti yang ambo dangakan daknyo nagari kok. Bagaimana di negari ini adab, moral dan akhlak menjadi prioritas utama. Itu yang bodanga tadi. Jadi memang penting kata-kata sambutan tadi itu, Datuk. Memang penting. Sebagian jamaah dia mengecekkan panjang nak kata sambutannya, banyak nak kata sambutannya, ya pengajian yang perlu. Oh ya tadanga, masya Allah. Padahal perlu Bapak Ibu. Cobalah cari lihat para orang tadi yang berikan kata sambutan. Ada 7 orang, 9. Hah? 9 berikan kata sambutan. Ambo cari lihat kira-kira sajamnya. Ambo ceramah, ambo surangnya, insya Allah sajam lebih kok. Kan menang ambo. Jadi tidak usahlah disibukkan mana orang yang lama memberikan kata sambutan. Dan itu penting. Banyak pengumuman-pengumuman penting, banyak hal motivasi, banyak hal yang mencerdaskan, mencerahkan, memotivasi dan sebagainya. Jadi kata sambutan macam itu boleh dimusaji paralu dan penting. Indah usah kena bangi pula orang tu. Turun lapak capek lagi. Alah, Bapak Ibu yang kami muliakan, fitnah itu dikini membungkus seluruh kehidupan. Di politik susah orang mencari kebenaran kini goleh. Di pendidikan, kama kau masukkan anak awak, maaf, nan dihasilkan bukan lagi anak-anak yang brilian, tapi anak-anak yang pandai goyang TikTok. Anak-anak yang mengerti tentang hubungan seks dini, anak-anak yang berbuat lucah dan lacur, anak-anak yang tidak lagi bermoral, berakhlak kepada guru, tidak pula kepada orang tuanya, anak-anak yang hobinya kesana kemari tawuran, anak-anak yang kesana kemari sudah melakukan perbuatan asusila, anak-anak pencandu narkoba. Bahkan Sumatera Barat termasuk urutan kelima se-Indonesia untuk urusan Astaghfirullahalazim. Ma nini mama, ma kaum madai, ma alim ulama kita, ma penguasa pemimpin kita. Ditanya di Allah nanti pada hari kiamat. Ambo Bapak Ibu, waktu Pak Gamawan Fauzi masih gubernur Sumbar, letakkan Pak Gamawan Fauzi, ambo berkunjung ke rumah dinasnya dan beliau undang kami sarapan pagi di rumahnya. Sempat kami menyampaikan ke beliau hadis Nabi, kata Rasul, siapapun yang diberi amanah oleh Allah untuk menjadi pemimpin, 10 orang saja, lalu pemimpinnya, lalu rakyat yang dipimpinnya itu berapa orang tadi? 10 orang saja, lalu rakyat yang dipimpinnya itu ada yang miskin kelaparan, ada yang membuka aurat, ada yang tidak sholat, ada yang berzina, yang harus bertanggung jawab di hadapan Allah pemimpinnya ini. Itu 10 baru tua. Bara orang se Sumatera Barat. Mungkin kini lah lebih 5 juta nak. Ala lebih 5 juta. 10 orang saja pemimpin ini yang bertanggung jawab. Kenapa rakyatmu muslimah tapi tidak pakai jilbab? Kenapa rakyatmu masih makan riba? Kenapa rakyatmu ada yang LGBT? Kenapa rakyatmu ada yang tidak sholat? Kenapa rakyatmu ada yang masih begini, masih begitu? Yang ditanya pemimpin dulu. 10 orang tuh, ba'a kalau sekian juta. Jadi Pak Wali Nagari, Pak Wali gitu tadi. Hah? Pak Camat, Pak Camat ada roh? Mau sabuk salah. Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Menteri sia sajalah yang menjadi pemimpin kini kok harusnya lah menggeletek lutuinya lah. Seperti menangih langsung Gamawan Fauzi Pak mandangah hadis tu mau bacakan. Menangihnya, nampak dia mau menggegeknya macik. Pilih yang itu air matanya keluar.
nyo pacik tangan kami kuat-kuat. Tolong kami ibu ya. Tolong kami ustaz. Jangan tinggal nambo. Luar biasa Pak. Kekhawatiran pemimpin, nasibnya beko di akhirat. Ikut carilah pemimpin-pemimpin ini. Cirawi jadi pemimpin. Padahal tak tahunya nasibnya di akhirat dibalik-balikan di Allah Subhanahu Wa Taala. Paling banyak penghuni neraka dari kalangan umatku pada hari kiamat aku lihat, kata Rasulullah, pada waktu aku Isra Mi'raj adalah para pemimpin dan para penguasa. Asailah. Nah, awak kita tu ditanya loh. Nanti dipilih tu tentu orang sabana-bananya. Dikundak mantang-mantang bapiti. Mantang-mantang bisa menyewa, membayar. Tak pajang fotonya, pilihlah aku. Di akhirat, إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Pemimpin yang telah dipilih dan rakyat yang memilih, mereka sama-sama melihat azab api neraka. Pada saat itu hubungan mereka di akhirat putus-putus, yang adalah saling caci maki, saling salah menyalahkan. Rakyat ingin menyalahkan pemimpinnya, pemimpin malah menyalahkan rakyatnya. Pilih ayolah. Nyunan bana tu ba, angkat menjadi pemimpin orang yang tidak mau tapi punya kapasitas, punya dedikasi, punya kemampuan, dan dia soleh, beriman, bertakwa. Pilihnya nyunan nyodo. Siapa yang tidak mau jabatan kepemimpinan sementara dia memiliki kemampuan, lalu rakyat mengusungnya, Allah mandatkan kepadanya kekuatan untuk mampu memimpin dengan baik. Tapi siapa, kata Rasul, yang meminta kepemimpinan sementara dia tidak layak menjadi pemimpin? Siapa yang meminta kepemimpinan sementara dia tidak layak menjadi pemimpin? Allah meninggalkannya dan dia pasti akan menyengsarakan rakyatnya. Allah tidak akan menolongnya. Jadi minta maaf, sebenarnya tidak kajian politik bagi tujuan mau kini kau dah. Tapi lama impah sih kemari bakal Kita kembali kepada fitnah. Duhai mak, di masa fitnah ini Bapak Ibu payah mempertahankan kebenaran, sulit mencari keadilan, kezaliman merata di muka bumi. Fitnah ini, kata Rasulullah SAW, akan menampar setiap umatku. Tidak akan ada satu orang pun dari umatku yang akan selamat dari fitnah itu. Artinya, la tada'u hadhil ummah illa latamathu latmah. Tidak seorang pun dari umatku ini, kata Rasulullah, pada saat fitnah Duhaimah itu menyelimuti bumi, tidak ada satu saja orang dari umatku yang tidak ditampar oleh fitnah Duhaimah itu. Nah, tapi berbeda beko. Ada yang kane hantam fitnah Duhaimah, tajilapa bangkitnya balik. Walaupun sakit, walaupun menderita, walaupun berisiko, tetapnya istiqomah, sabar. Ada yang kena tampak langsung berkurung dalam selimut, terpancar ke jamban. Ada yang kena tampak pura-pura pingsan. Ada yang kena tampak langsung bergabung dan menjadi penjilik ke pihak yang menampaknya. Bapak Ibu yang kami muliakan, fitnah Duhaimah menyaring orang yang benar-benar tegak di atas kebenaran dengan yang menjadi kuciang air. Kama angin kancang kasinannya tua. Hadirin yang kami muliakan, jadi fitnah Duhaimah itu hari ini sedang melanda dan menimpa kita. Kajian kita bukan difokuskan ketiga fitnah Duhaimah, tetapi sesungguhnya di fase keempat umat Islam masih sedang terjajah. Bapak Ibu, ada ndak yang takana di sebuah negara besar yang hari ini, kata Pak Yusuf Kala, saya belum pernah melihat ada negeri yang seaman ini, setenang ini. Sementara sebelumnya nyau ndak barago di Sinando, padusi di pajua-jua balian di Sinan, ganja 50% suplai ganja internasional di situ letaknya. Letakkan Bapak Ibu, di mana negarinya? Di Afghanistan. Jauh apaan? Di Afghanistan. Tapi Yusuf Kala sesudah 16 Agustus 2021, jadi pas hari muda awak gua, 16 Agustus 2021, seluruh televisi di dunia
menayangkan berita tentara-tentara Amerika keluar dari Afghanistan dalam keadaan hina. Hanya boleh memakai pakaian seragam, memakai sepatu tempur dan ransel. Senjata tinggalkan, helikopter tinggalkan, seluruh alat-alat tempur militer Amerika tinggalkan di Afghanistan, jadi harta rampasan perang. Jadi pemenang ketika itu adalah Taliban. Siapa nama pemenangnya? Apa arti Taliban, Bapak Ibu? Arti Talibun, Talibin, Taliban itu adalah santri. Santri ini berjuang, berjihad melawan dua superpower dunia. Superpower dunia sebelah timur yaitu Uni Soviet. Puluhan tahun lamanya parang, Pak. Hancur lebur, pacah sapacah-pacahnya, rontok sarontok-rontoknya Uni Soviet. Waktu itu presidennya masih Gorbachev. Hancur. Kemudian Amerika datang untuk ingin menguasai Afghanistan. Amerika dengan 38 negara sekutunya, termasuk negara-negara NATO dari Eropa, diusung untuk keroyokan. Dikeroyok para santri yang baru saja memerdekakan negerinya. Dilawan, Pak. Bu, 25 tahun perang yang tidak berkesudahan. Akhirnya Amerika kalah. Akhirnya Eropa kalah. Dua superpower dunia tunduk dan takluk tanggal 16 Agustus seperti hari ini 2021. Semua kekuatan Eropa asing disuruh keluar. Dikasih waktu 2 minggu. Pas 31 Agustus 2021 Afghanistan selesai dari para penjajah. Barulah berkibar bendera Emirat Islamiyah Afghanistan sampai hari ini. Kemarin April 2025 Vladimir Putin, Presiden Rusia, orang yang pertama yang mengumumkan pengakuannya terhadap pemerintahan ini. Jadi satu-satunya negara hari ini yang benar-benar telah merdeka hanya Afghanistan. Kenapa? Bisa Bapak Ibu menjawab? Enggak. Karena di Afghanistan sudah bebas 100% bisa diterapkan syariat Islam. Satu-satunya negeri di dunia ini yang bisa menjalankan syariat Islam adalah Afghanistan. Dan tahu enggak Bapak Ibu apa yang terjadi di Afghanistan hari ini? Satu, tingkat keamanan di Afghanistan sampai ke titik di mana enggak terbayangkan. Jadi kawan-kawan kami, Pak, dari Jamaah Tabligh, kawan-kawan kita yang baru pulang dari Kandahar, baru pulang dari Kabul, baru pulang di beberapa kota di Afghanistan, pas sobok je kami di Bandung. Kata mereka, Buya, kami baru pulang dari Afghanistan. Tu bah, Buya, kini ama-ama jalan kaki seorang diri tengah malam, sementara nyuk pakai ameh dengan kalung galang yang gadang di luar jilbab, kemudian ada siko belek model pelek beca dari ameh gadang, membawa tas isinya ratusan ribu dolar, aman Buya, ndak kan ada nama gaduhnya tuh, luar biasa. Ama-ama seorang diri jalan kaki tengah malam, kok mamanya ada punya kerajo kok, tapi aman. Bapak Ibu, tahu ndak Bapak Ibu, orang di sini tuh punya senjata api seperti awak di Indonesia punya handphone. Tio orang sini punya senjata api, Pak. Sampai kini senjata api dijual di sana seperti di Indonesia menjual handphone. Peluru dijual bebas di Afghanistan seperti orang Indonesia sebebas menjual pulsa. Tapi tidak ada yang berani membunuh doh. Tidak ada yang berani merampok. Tidak ada yang berani menjadi begal. Tidak ada yang berani korupsi. Luar biasa Bapak Ibu. Di Indonesia, halo, Tio Sabanta tadang ada maliang-maliang gadang mencogok di TV. Iko bedanya Bapak Ibu. Kalau dulu Nabi Yusuf baru menjadi penguasa setelah masuk penjara. Kalau dia awak jadi penguasa dulu baru masuk penjara. Kan hebat dia waktu. Tapi di Afghanistan hari ini beda. Tahun kedua seluruh ladang ganja se-Afghanistan disulap menjadi pertanian, perkebunan, biji-bijian, buah-buahan. Tidak ada lagi sekarang tanam-tanaman ganja, ya, luar biasa. Semua tempat-tempat maksiat tutup, apalagi tempat pelacuran perjudian tutup.
keamanan sudah kembali, tempat-tempat maksiat sudah tutup, dan ibu-ibu emak-emak sudah bisa mensejajarkan posisinya dengan kaum laki-laki, bisa menjadi anggota dewan, bisa bekerja jadi wali kota, bisa berdagang, berbisnis, Masya Allah. Dan mereka aman, kehormatan mereka terjaga. Kok kondisi gini gua? Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, di tahun kedua itu seluruh utang Afghanistan nol, utang luar negerinya nol. Takbir. Kenapa kita minta takbir? Mado negeri di dunia ko, negara di dunia ko yang bisa menolkan utangnya luar negara. Syariat Islam menjadikan negeri itu kembali bangkit. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, saya tidak dalam rangka mengajak ayo Indonesia menjalankan syariat Islam, boleh mengecekkan kalau kini mustahil. Tapi setidaknya kita ambil perbandingan, ya. Yang merdeka itu sebenarnya mau di Afghanistan. Allah bebas orang menyembah Allah 100%. Hukum yang dipakai dalam negaranya adalah hukum Allah, sang penguasa bumi dan sabananya. Jadi Bapak Ibu, kemudian di tahun kedua Afghanistan sudah berhasil membuat mobil sporty standar Eropa buatan dalam negeri, dan itu harganya murah. Sporty standar Eropa buatan sendiri, dan itu di tahun kedua Afghanistan mengumumkan merdekanya. Luar biasa Bapak Ibu. Ada orang yang mengecekkan kita sudah mempersiapkan mobil SMK sudah 6.000 dipesan. Sekarang kecek baja tu mungkin pemesannya para jin kali Pak. Ya, enggak tahu siapa yang memesan. Ada 6.000 orang pesan gitu. Enggak ada nampak doh juduto gadangnya Bapak Ibu. Baik, kita kembali, wahai hamba Allah, ko yang merdeka. Merdeka itu adalah ketika la ilaha illallah bebas diterapkan 100%. Itu yang merdeka. Apa arti la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Mengartikan yang benar adalah tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah, la ilaha illallah. Orang yang merdeka nyo bisa mengucapkan itu tanpa beban dan tidak takut dengan resiko. Bilal, katakan siapa ilahmu? Walaupun dia sudah disiksa, dihukum, dicambuk, babak belur fisiknya, Bilal dengan tenang mengatakan, ilahi huwallah, la ilaha illallah. Bilal, kalau kau masih mengatakan ada ilah selain daripada pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, ada ilah selain daripada kami dan yang kami sembah nenek moyang-moyang kami, kau akan kami bunuh Bilal. Apa kata Bilal? Bos, kalau kau kuliti kepala saya hidup-hidup, kau cabut kuku-kuku saya satu persatu dalam keadaan saya hidup-hidup, kau siksa saya tidak akan pernah berhenti mengumumkan akidah saya, la ilaha illallah. Bilal adalah orang merdeka walaupun fisiknya terjajah. Indonesia adalah negeri terjajah walaupun secara kasat mata bebas dari penjajahan Belanda, tapi kita sesungguhnya masih terjajah. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, setuju apa tidak? Sepakat apa tidak? Tahu tidak Bapak Ibu, penjajah sesungguhnya buat kita ini siapa sebenarnya saat ini? La ilaha illallah. Pak, jangan dia soang-soang mau jadi pemerintah Pak. Hubungan kami serah rancak ini gua. Siapa penjajah awak sebenarnya? Ko ashabul yamin keceknya pemerintah. Kalau apa sebelah su ambo siapa penjajah awak sebenarnya Pak? Samu gitu. Hadirin yang kami cintai, penjajah yang membuat kita menderita dunia akhirat itu namanya hawa nafsu kita. Ini penjajah kita yang sebenarnya. Tahu enggak Bapak Ibu? Orang masuk neraka nanti yang menyebabkan kita masuk neraka setan dan iblis atau nafsu? Kok tahu ibu-ibu?
Ambo semangat ke menjalehkan ku ibu lah tahu dulu. Dari mana Bapak Ibu tahu bahwa penyebab kita masuk neraka dan mayoritas manusia nanti masuk neraka adalah nafsu? Taunya dari mana? Dari surat Ibrahim ayat yang ke-20 23, 24. Apa kata iblis? Kalian jangan nyalah-nyalahkan kami. Kami hanya menggoda-goda kalian. Kami hanya merayu-rayu kalian. Tapi salahkan hawa nafsu yang ada di diri kalian. Merekalah yang membuat kalian sesat. Merekalah yang membuat kalian menjadi biadab. Merekalah yang menjadikan kalian jauh dari Allah. Merekalah yang menjadikan kalian ahli maksiat. Nafsu-nafsu kalian. Jangan kami yang kalian salahkan. Kecik siap? Kecik ubili. Iblis khutbah nanti di padang Arafah. Ketika orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik yang calon-calon masuk neraka sudah dipastikan akan masuk neraka, mereka mencari setan dan iblis. Gara-gara kalian kok kami akan masuk neraka. Tagaklah iblis naik ke atas mimbar di padang mahsyar ini, lalu iblis berpidato. Ini isi pidatonya di surat Ibrahim. Apa kata iblis? Hei kalian semua, kalian keterlaluan, kalian fitnah kami. Kami hanya bisa membisik-bisikkan, menggoda-goda, tidak lebih dari itu. Salahkan nafsu yang ada di dalam dada-dada kalian. Salahkan nafsu yang ada di diri-diri kalian. Bu, Adam tak campak dari sarugo gara-gara setan atau gara-gara nafsu? Bagus. Selama iblis kali kok. Selama bukan iblis tahu yang disalahkan, Pak. Iblis hanya menggoda. Tapi Adam loh sebanyak yang halal, cieko yang dilarangnya basosoh yo berulai. Kan nafsu tu betul enggak? Bara banyak yang halal. Nah, nampak bini tetangga aja nampaknya. Itu musibah kok, Pak. Cobalah cari lihat orang korupsi gini, ampun Bapak. Kalau dulu sekian juta, sekian puluh juta, sekian ratus juta. Kini kalau miliaran tuh ketek baru kini tuh lah tetean. Apalagi sejak MBG aduh. Nah salah tidak program MBG loh, urangnya. Kalau program MBG lah bagi rakyat makan, betul enggak? Tapi urangnya manggil sadonya. Kenapa? Karena dia punya nafsu. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Jadi nafsu, wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masih terjajah. Penjajahnya siapa? Nafsu. Bapak Ibu punya nafsu tidak? Bagaimana cara membebaskan diri dari nafsu kita? Nggak bisa. Malaikat nggak punya nafsu. Makanya malaikat tidak pernah berbuat salah. Allah berfirman tentang malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak akan pernah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Lah manusia napasunyo yang paling di muka. Jadi pertama sekali nafsu itu diciptakan Bapak Ibu, memanglah mental pembangkang nafsu kok. Letakkan Bapak Ibu, ketika nafsu diciptakan. Letakkan Bapak Ibu. Ketika nafsu diciptakan, dan itu yang ada di badan awak kini, dan ditunjukkan di Allah ba'a cara menaklukkannya. Laitakana Bapak Ibu ba'a saat nafsu baru diciptakan oleh Allah. Halo Ibu, laitakana deh Bapak Ibu ba'a caranya napasu menghadapi Allah. Nafsu baru aja diciptakan, dipanggil oleh Allah. Nafsu, sini, katakan siapa dirimu dan saya ini apa bagi kamu. Harusnya nafsu menjawab, Pak, antallaha rabbi wa ana abduka wa khalquk. Harusnya kan itu. Engkau adalah Allah yang menciptakanku, yang memberikan aku kehidupan, sementara aku ini adalah makhluk ciptaanmu dan aku ini milikmu. Aku wajib menyembahmu. Harusnya kan itu jawaban nafsu. Tapi tahu tidak Bapak Ibu apa jawaban nafsu? Ana, anta. Den wang. Itu jawaban nafsu. Allah sudah tahu ya. Allah sudah tahu nafsu akan menjawab begitu. Apa kata Allah? Malaikat, bawa dia ke neraka jahanam. Simpan dia di sana selama 1000 tahun. Kemudian kembalikan dia ke sini. Setelah 1000 tahun, nafsu berdiri lagi di hadapan Allah. Katakan siapa kamu dan siapa saya. Ajawab nafsu balik. Ana, anta. Yuk keringkangnya Bapak Ibu. Mada. Terus
Masukkan dia ke dalam Zamharira. Zamharira adalah neraka yang maha dingin. 1000 tahun. Keluar nyoba lihat, tagak di hadapan Allah. Katakan nafsu, siapa kamu? Siapa saya? Sekali lagi nafsu nak kapok-kapok. Jadi maaf Pak, orang-orang yang membuat dosa, membuat salah di luar, maaf ya Bapak Ibu, ditangkoknya, dimasukkan ke penjara. Keluarnya akan jadi elok apa indah? Indah. Kenapa? Nyo peranginya sama je nafsu, dan nafsu itu yang mendominasinya. Tambah keluarnya tambah binal, tambah karengkang, tambah mada, malah menyimpan dendam. Sia dulu yang menyebabkan dia masuk penjara. Kan itu Pak. Dicarinya mangsa, dicarinya cara jalan membalas dendam dan sebagainya. Jadi tidak solusi itu loh. Minta maaf gua. Menjarakan orang itu tidak solusi itu loh. Malah menjadikan beban negara tambah besar. Magia makannya loh leh. Betul enggak? Magia makannya, magia ubeknya, magia pakaiannya. Untuk pipis jo sajalah itu tukang kebersihan mamba yelo balik. Namba sia awak yang korbannya kah mamba yelonya. Lan jalannya nan jahe masuk penjara awak namba makan minumnya. Kan dari awak diambil sebananya, betul enggak? Maaf Bapak Ibu, sebenarnya bukan solusi masukkan orang ke penjara. Solusinya adalah cara yang Allah ajarkan bagaimana menjinakkan orang. Kini di penjara-penjara Eropa, penjara-penjara Amerika, berbondong-bondong orang masuk Islam dalam penjara. Penjara-penjara yang ada di Eropa, di Amerika, ketika keluar orang-orang ini sudah lembut-lembut, wajahnya teduh-teduh. Sebelumnya masuk antara singo jinyo antama yang ganas, tapi setelah keluar di penjara jinak, wajahnya teduh dan menyebarkan kebaikan. Kenapa? Dia masuk Islam selama dalam penjara. Kok bisa? Karena di dalam penjara ada banyak orang-orang Islam yang dipenjarakan karena dituduh difitnah, dan disitulah orang-orang jahat bertemu dengan orang baik dan mereka tersentuh, lalu mereka bersyahadat, lalu mereka menjadi orang baik dalam penjara. Itu kondisi kini di Amerika, Eropa. Wajar kalau kini gereja-gereja di Eropa banyak disulap menjadi masjid. Alhamdulillah. Perkembangan orang masuk Islam di Barat kini luar biasa. Baik, kembali kita kepada nafsu tadi. Setelah itu dihadapkan balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah penjarakan dalam neraka Jahannam, nak mempan. Dimasukkan ke dalam Zamharir, nak mempan. Terus dihadapkan lagi. Bagaimana nafsu? Siapa kamu, siapa saya, wahai nafsu? Masih begitu jawabnya baru. Aneh-aneh, ente-ente. Baik. Sekarang hai malaikat, letakkan dia di satu tempat yang sempit dan terbatas. Jangan diberikan apapun yang dia mau. Laparkan dan hauskan dia. Laparkan dia dan hauskan dia. Beri dia sedikit saja makanan untuk bisa bertahan hidup. Kasih dia sedikit saja minuman agar tetap bertahan hidup. Akan daknya jangan dia giah. Pas sampai tampeknya. Ya. Dan makannya kasih sedikit saja. Untuk penyakang parit salayang Allah tu. Sabanta baru nafsu di dalam ruangan itu mamakia. Ya Allah, nak tolong dia lagi. Membona dia ya Allah. Ikut bahasa apa? Masuk apa? Ya. Ya Allah, lapar. Ya Allah, haus. Dipadiakan ya Allah. Biarlah dulu agak sekian hari. Bertambah hari, bertambah layuah nafsu kau. Bertambah latihnya. Bertambah menjadi-jadinya menyasar. Dan menyasar mengerengkang kepada engkau ya Allah. Tolong lapihkan den ya Allah. Lapihkan den. Agia den makan. Lapihan den minum. Ditahan. Pada dia selalu itu lah hari ke-20 mulailah nafsu ko yo benar dari lubuk hatinya. Ya Allah, yo menyasar saya ya Allah. Tidak tahu diri saya engkau yang menciptakan. Kemudian saya bersikeras kepala di hadapan engkau. Ya Allah, engkau bebaskan saya, engkau beri saya apa yang saya inginkan, saya akan sujud dan menyembah engkau. Allah Maha tahu kau nafsuku ciluah. Nafsu ini galir. Tahan dulu, lewatkan sampai 10 hari ketiga. Berarti sampai sebulan. Lah sujud nafsu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berdoa-doa nafsu, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Allah tambahkan ana marilai. Tambahkan ana marilai.
Sesudah itu pas baru dikeluarkan nafsu, nak menunggu diimbau di Allah je dah, langsungnya sujud sekali. Allahumma anta rabbi wa khaliqi anta ilahi. Ya Allah, engkaulah penciptaku, aku ini engkau yang menghidupi dan memberikan rezeki. Ya Allah, aku makhlukmu, engkaulah yang kusembah, aku pasti patuh kepada engkau ya Allah. Itu kecek nafsu. Ternyata menjinakkan nafsu bukan dengan hukuman, bukan dengan siksaan, tapi dengan cara yang telah Allah tunjukkan. Baik, kita kembali ini kepada kisah nafsu. Orang dengan nafsu yang ada ini dijamin oleh Allah, apabila dia punya nafsu yang mutmainnah, nafsunya yang akan membawanya menjadi ahli surga. Orang lalu bangun, saya harus tahajud, ini waktu yang paling baik bertemu dengan Allah, ini waktu yang paling baik berbicara dengan Allah, ini waktu yang paling baik bermunajat meminta kepada Allah. Sementara orang-orang yang nafsunya masih nafsu lawamah, nafsul ammarah bisu', lalu tu mana nak peralurinya. Apalagi sepertiga malam terakhir. Tidak, barek dia tu. Tapi orang yang nafsunya nafsu mutmainnah, yanglah berhasil dijinakkan, justru hayya 'alas salah. Orang yang beriman yang nafsunya lah jinak, alun orang azan lai nyolah bersiap siaga menghentikan semua aktivitas. Mandangan mengaji-ngaji baru di menara masjid lah mulainya stop dulu. Kok kadainya tutup untuk waktu sholat. Di Pekumbuh lah banyak begitu kini Pak. Alhamdulillah kadai-kadainya di Pekumbuh lah banyak. Di sekolah lah mulai pula. Calon sarugo. Amin. Bara orang banyaknya mak. Pokoknya lah ado. Baik Bapak Ibu. فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang selama hidup di dunia dia takut kepada Allah Rabbnya, dia tidak berani melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, dia tidak berani meninggalkan apa-apa yang Allah wajibkan, dan dia mengendalikan nafsunya. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Itulah orang yang wajib menjadi penghuni surga. Wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang dunia segala-galanya baginya, yang dunia adalah kiblat hidupnya, dan dia memperturutkan hawa nafsunya, fa innal jahima hiyal ma'wa. Sesungguhnya neraka jahimlah tempat tinggalnya. Lah jole. Olah. Ulun leh. Baca aku. Kalau ulun leh tentu tarikkan dulu. Sampai jole ke jigo. Hai hamba-hamba Allah. Wahai calon-calon penghuni. Amin. Amin. Tapi minta maaf deh. Jangan tersinggung dah. Kata Nabi, kok kisah Nabi gua? Indah boleh mengecek kau. Perbandingan umatku dari Nabi Muhammad diutus gua sampai hari kiamat, perbandingan umatku yang akan masuk ke dalam surga menjadi penghuni surga Allah dibandingkan umatku yang tidak akan masuk surga tapi mereka ditempatkan di dalam neraka adalah per setiap 100 orang 99-nya ke neraka. Hanya satu yang masuk surga. Kata siapa? Kata siapa? Kata Ustaz Zulkifli. Jangan ibu salahkan pula boh. Jangan undang Ustaz Zulkifli itu lah. Batu babayu hadisnya kane-kane waktu ni. Indah ada bu, kok kata Rasulullah. Mudah-mudahan satu dari syarat itu orang-orangnya berkumpul sih kok. Syaratnya apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, orang yang pasti masuk surga dari umatku adalah apabila dia dalam beragama, apabila dia ketika hidup di dunia benar-benar saya yang dijadikannya teladannya, baik ketika dia menjadi ayah, ketika dia menjadi suami, ketika dia menjadi pedagang, ketika dia menjadi birokrat, ketika dia menjadi diplomat, ketika dia menjadi politikus, ketika dia menjadi
bertetangga, ketika dia menjadi orang tua, ketika pokoknya sebagai awak, Nabi bisa diteladani. Tirulah saya, kata Rasulullah. Orang yang meniru saya wajib masuk surga bersama saya. Begitu kata Rasulullah. Tapi Islam keceknya di bibirnya, Islam keceknya di muncungnya, di lidahnya, tapi cara hidupnya tidak Rasulullah yang ditirunya doh. Maaf, 1000 maaf, Nabi tidak mengakui awak umatnya doh. Ingin masuk surga? 100% tiru Nabi. Buya, Ustaz, Kiai, Syekh, itu kan Nabi Muhammad. Ba'alo kau tirunya Nabi. Baik kalau begitu. Siapakah orang yang pernah berhasil meniru Nabi? Mereka adalah para sahabat. Sahabat itu orang biasa tuh Bapak Ibu. Bahkan kebanyakan mereka tidak pernah sekolah. Mayoritas mereka tidak pandai tulis baca. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, jumlah mereka 124.000. Berapa jumlahnya? Seluruh mereka di surat At-Taubah ayat 100 Allah umumkan seluruh sahabat Nabi masuk surga tertinggi. Berarti kita disuruh oleh Allah di surat At-Taubah ayat 100 untuk meniru para sahabat. Jadi kalau Nabi secara langsung tak tiru dia awak dah kece awak buka surat Taubah ayat 100. Ternyata Allah perintahkan kita tirulah sahabat. Siapa yang meniru para sahabat, sungguh dia sudah meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ada ayatnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, para sahabat itu punya nafsu enggak? Punya keinginan-keinginan pastinya, tapi nyo kendalikan nafsunya ka, ma yang lay halal itu saja yang ditampuhnya, ma yang haram tak boleh nyo tahan nafsunya. Akhirnya sukses para sahabat bisa bersama dengan Rasulullah di surga tertinggi. Amin. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, masih merdekakah kita sebenarnya? Tidak, sampai kita yang mengendalikan nafsu kita. Maaf sekali lagi, berita demi berita yang kita dengar di TV itu adalah orang-orang, para pelakunya orang-orang yang terjajah oleh nafsunya. Carilah perangainya, menjijikkan. Betul? Cerita demi cerita, berita demi berita, jijik wak mendengarnya. Dan mereka adalah bukti orang-orang yang terjajah oleh nafsunya. Sementara orang-orang baik, orang-orang soleh jarang diekspos zaman kini. Yang diekspos selalu orang-orang yang tak baik, dan itu bukti kita sebenarnya belum merdeka. Wahai Bapak Ibu, merdekakanlah diri Bapak Ibu dengan cara kuasai nafsunya, kemudian jadilah Bapak Ibu pemilik nafsu. Punyalah nafsu mutmainnah, jangan lagi punya nafsul ammarah bisu. Billahi taufiq wal hidayah. Basobok kita bila-bila masuk balik ya. Indak basobok di dunia, di pintu sarugo kita basobok nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.